Silakan duduk, shalom. Apa kabar jemaat KB? Antusias, just do it, yes. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kasih salam kanan kiri, katakan kamu adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, amin. Ya Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, tetapi sebelumnya Bapak Ibu menerima berkat yang luar biasa. Karena hamba Tuhan ini adalah ketua PK saya gitu ya. Dia pemimpin saya Bapak Ibu, dia juga adalah kakak saya. Ya puji Tuhan akhirnya saya punya kakak laki-laki gitu ya. Karena kakak saya perempuan semua. Nah tanpa panjang kata kita panggil ya orang yang paling mulia di GBI Keluarga Allah Blessing. Karena namanya Pak Mulia. Ya Bapak Ibu Tuhan, Pastor Mulia Wongdi. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Yosua, spektakuler ya introduksinya. Shalom, apa kabar Bapak yang dikasih Tuhan? Oke. Beri sorak saya sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan. Terus terang minggu lalu sewaktu saya diberitahu oleh Pastor Yosua, Cang, minggu depan Blessing Night, pelayanan ya? Wah, oh iya dah, ya oke. Siap, tapi waktu itu mikir, temanya apa ya? Sampai kemudian hari apa ya, Pastor ya? Selasa, Rabu. Selasa, Rabu lah. Naik. Cang, sudah siap belum? Siap, tapi saya belum ketemu temanya. Begitu ngomong-ngomong, paginya sebenarnya sih sudah, cuma saya masih ragu. Karena paginya setelah selesai baca firman, tiba-tiba ada yang lewat. Saya sebenarnya membawakan tema, responmu merubah pola pikirmu. Responmu merubah arah hidupmu. Tetapi setelah baca firman pada pagi itu, tiba-tiba sesuatu lewat. Saya dikasih revolusi mental. Ya, jadi judul saya hari ini ada revolusi mental, membentuk pola pikir dan karakter baru. Lantas saya search karena saya yakin kita semua pernah dengar ya tentang kata revolusi mental ini. Dan saya pikir wah ini dulu pernah dicetuskan oleh Bapak Jokowi. Saya search lagi di Google ya. Ternyata revolusi mental ini pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1956. Ya, 11 tahun setelah Indonesia merdeka. Kenapa Pak Soekarno mempunyai gagasan seperti itu? Karena dia ingin agar mental daripada rakyat Indonesia ini berubah. Bukan lagi mental seperti orang yang dijajah, diperbudak sewaktu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Karena kalau masih memiliki mental seperti itu, pola pikir yang lama, bangsa Indonesia tidak akan bisa bergerak maju. Tidak ada kemajuan dan bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang besar. Dan karena hal itulah ide-ide dasar seperti itu membentuk ya pola pikir yang baru sehingga bisa membawa kemajuan bagi bangsa. Akhirnya Bapak Jokowi ya, atas dasar ide seperti itu menegaskan lagi pentingnya revolusi mental pada saat ini. Karena terus terang di 2014 kondisi kita masih mandek. Setelah merdeka 70-an tahun masih mandek tidak kemana-mana. Tetapi kita akui setelah dipegang oleh Bapak Jokowi, infrastruktur maju, pembangunan terjadi di mana-mana. Dan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan setelah saya lagi, apa sih ya, tujuan daripada revolusi mental? Boleh tampilkan? Nah, revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Perhatikan kata-kata yang saya kasih warna merah. Saya rasa itu cukup familiar bagi kita. Ya, manusia baru, ciptaan baru. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita.
Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Ya. Berhati putih, kita akan melakukan apa yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Berkemauan baja, iman kepercayaan kita. Bersemangat Raja Wali. Raja Wali adalah suatu simbol kekuatan dan perlindungan. Suatu simbol ketika badai menerpa, Raja Wali akan juga terbang semakin tinggi. Dan yang terakhir, berjiwa api yang menyala-nyala. Antusias. Just do it. Tetap semangat. Ya. Dan itulah sebenarnya diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetapi bagaimana cara kita untuk merubah pola pikir dan karakter kita menjadi ciptaan yang baru? Mari kita buka Wahyu 3 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Kalau kita baca dari ayat 14, ya, kita akan tahu bahwa ini adalah teguran dan nasihat Tuhan Yesus bagi jemaat di Laodikia. Karena pada saat itu jemaat di Laodikia mempunyai sikap yang suam-suam kuku. Tidak memihak kepada Kristus, juga tidak melawan dia. Dan jemaat di Laodikia juga sangat tinggi hati, sombong. Dan mereka merasa kebutuhan jasmani itu sudah tercukupi, ya, mereka sudah kaya, dan mereka mengabaikan kebutuhan rohani mereka. Hati mereka tertutup bagi Kristus. Ya. Dan bagaimana kita pada saat ini mendobrak pola pikir kita. Saya dapatkan 2 poin dari ayat 19 dan 20 itu. Poin pertama, ya, berjiwa besar dan bersemangat. Ya. Di sana tertulis, barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relahkanlah hatimu. Saya sempat bertanya-tanya, relakanlah hatimu ini gimana sih maksudnya? Apakah hanya berdiam, hanya merelakan saja ditegur, ya, hanya rela begitu saja dihukum? Ya. Ternyata tidak, relakan hatimu itu berjiwa besar. Lantas saya search lagi di kitab KJV, King James Version. Di sana tertulis seperti ini, as many as I love. Ya, as many as itu berarti everyone, semuanya. Tapi di bahasa Indonesia diterjemahkan barang siapa. Sebenarnya itu semuanya yang saya kasihi. I rebuke and chasten. Ya. Saya tegur dan saya hukum. Be zealous, therefore, and repent. Zealous di sini bukan jealous ya. Kalau jealous cemburu, tapi zealous di sini itu artinya semangat, giat, tekun. Saya heran. Maksudnya ini gimana sih? Ditegur, dinasihati, bersemangat. Ternyata begini Bapak Ibu. Berjiwa besar itu kita, artinya kita tidak boleh anti kritik. Kita tidak boleh alergi terhadap teguran-teguran disampaikan kepada kita. Terutama oleh firman-firman Tuhan. Karena sebagian dari kita mungkin terkadang menutup hati, menutup pintu hati kita terhadap teguran, terutama teguran dari firman. Ah enggak lah, ah beginilah, ah begitulah. Nah, kalau kita tidak bisa menerima itu sungguh-sungguh bahaya bagi kita.
Ya, karena menerima teguran itu adalah baik. Bisa merubah diri kita agar diri kita bisa menjadi lebih maju, lebih bermanfaat. Lantas, apa yang dimaksud dengan bersemangat dalam menerima kritikan? Ya. Saat kita menerima kritikan, saat kita menerima teguran, nasihat, kita harus melaksanakan, bukannya terbalik. Saya pernah mengalami seperti itu, terutama di dalam kehidupan kita kalau semisalnya kita sudah sukses. Kita merasa kita itu sudah mampu. Sehingga mungkin tanpa kita sadari kita berbuat salah dan lantas ditegur, ya, kita tidak bisa menerima. Mulia, harusnya kan planning marketingnya seperti ini. Ah, enggak lah. Kamu baru kerja di sini setahun, saya sudah 5 tahun lebih. Dan posisi saya sudah manajer. Saya kan lebih tahu. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang tidak bisa menerima teguran. Apalagi ketika posisi saya sudah ada di puncak sebagai direktur. Saya mengatur semua apa-apa saya. Jadi otomatis rasa sedikit sombong itu ada. Dan di titik seperti itu, jarang sekali kita bisa menerima teguran. Sangat jarang. Kita pasti, tahu apa sih? Saya loh yang berkuasa di sini. Kamu tahu apa? Saya yang bikin planning. Gajimu loh juga saya yang atur. Kan seperti itu. Ya. Jadi, seberapapun tingginya kedudukan kita, seberapapun suksesnya kita, tetaplah kita harus berjiwa besar menerima teguran. Tetaplah kita harus bersemangat dalam melaksanakan teguran-teguran dan nasihat yang kita terima, agar kita bisa lebih maju lagi. Dan kita pasti semua pernah mendengar, di atas langit masih ada langit. Kesuksesan tidak bisa diukur dari apa yang sudah kita capai. Kesuksesan diukur dari proses kita mencapai sesuatu itu. Amin. Nah, kita diberikan teguran. Kadang-kadang teguran yang keras. Kita dihukum Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak menyayangi kita. Justru Tuhan menyayangi kita. Oleh sebab itu kita ditegur. Kita dinasehati. Kita tidak dibiarkan untuk berjalan di jalan yang salah. Sama aja seperti anak kita. Ketika anak kita melakukan kesalahan, saya rasa tidak mungkin kita biarkan aja. Ya wis, terus no, nggak apa-apa, bagus, nggak mungkin. Pasti kita tegur, dan kalau dia nakal sekali, pasti kita akan hukum. Karena bagi saya reward and punishment itu perlu. Jadi kalau memang salah, ya dihukum. Tapi kalau memang dia baik, ada reward buat dia. Ya. Itu akan mengajar sesuatu yang baik buat anak itu, sehingga sewaktu dia tumbuh pun, dia juga bisa mandiri dan dia mengerti. Oh ini tidak boleh, oh ini boleh, oh ini baik, oh ini tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Dan orang-orang berdosa harus siap menerima teguran-teguran dari Tuhan. Karena teguran-teguran itu saya percaya selalu baik di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita juga boleh terus berjalan di dalam kehendaknya Bapa. Ya. Dan jika kita berjiwa besar menerima teguran-tegurannya, kita bersemangat melaksanakan semua nasihat-nasihatnya. Saya percaya kita semua akan menerima segala kebaikan Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan yang kedua, bagaimana membentuk pola pikiran karakter baru selain berjiwa besar dan bersemangat. Yang kedua adalah merobohkan penghalang di sekitar diri kita. Di sana tertulis, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Itu artinya ada suatu tembok pemisah ataupun pintu yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Ya.
sehingga dia mengetok. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya tembok-tembok penghalang itu yang menciptakan itu bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Ya. Nah, tembok-tembok itu terbentuk karena kekecewaan kita mungkin, keputusasaan kita, ketakutan, kekhawatiran, sehingga tembok-tembok itu terbentuk. Ya. Malah yang lebih parah lagi, seperti ada pendeta depan mimbar mengatakan, oleh bilu-bilu Yesus segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Amin. Pak, aku lebih sakit 5 tahun, Pak. Berdoa bendino ya ora tahu dijawab. Loro, Pak. Itu menjadi sebuah tembok. Engkau sedang membangun tembok yang menghalangi menerima kuasa Tuhan, menerima mukjizat Tuhan. Ya. Terus dikatakan lagi, engkau akan naik, tidak turun. Ya, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Pak, ngerasa no jadi kepala, Pak. Buntutku lah ake, Pak. Belum mikir uang sekolah, uang jajan, banyak, Pak. Itu juga jadi tembok penghalang. Tanpa disadari, kita membangun banyak tembok penghalang. Dari keluh kesah kita, dari sikap tidak menerima kita, sikap tidak bersyukur kita kepada Tuhan. Itu menjadi tembok penghalang kita. Itu yang tidak bisa membuat kita merubah pola pikir kita dari yang lama menjadi pola pikir baru. Itu yang menghalangi kita menjadi ciptaan yang baru. Kita sendiri yang melakukan itu semua. Ya. Apalagi, engkau akan meminjam, tetapi engkau akan mendengar pinjaman tetapi tidak meminjam. Lantas sampai dikatakan, Bapak mau bayar hutang saya banyak, Pak, gak mari-mari, Pak. Nyicil sana, nyicil sini, belum ditekani debt collector. Saya ngomong enak lah. Itu juga jadi tembok penghalang, menjadi pintu penghalang bagi firman Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa berkembang. Sebelum semua tembok-tembok penghalang ini kita robohkan, kita hancurkan. Ya. Kalau kita tidak bisa menerima Tuhan Yesus dalam diri kita tidak akan menerima mukjizat apapun. Kuasa apapun juga tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Tetapi, ya, kalau kita mengizinkan hidup kita diubah, ya, sesuatu pasti terjadi. Seberapa besarnya, seberapa kokohnya tembok pintu yang kita bangun di sekeliling kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak mungkin akan berbalik dan meninggalkan kita. Tidak akan pernah. Dia tetap setia menunggu. Dia tetap setia menunggu di depan pintu hati kita. Dan kita memutar anak kunci, membuka pintu hati kita bagi Tuhan dan mengizinkan dia masuk. Dan setelah dia masuk di dalam kita, di dalam diri kita akan melihat secara perlahan tapi pasti perubahan pasti akan terjadi. Amin. Dan percayalah, kalau pintu hati kita sudah terbuka dan Yesus ada di dalam diri kita, kita akan menerima semua yang terbaik dari Tuhan Yesus. Dia akan masuk dalam diri kita, makan bersama-sama kita. Dan berita bahagianya, Yesus akan membawa bersamanya bagian yang terbaik, terdahsyat, terluar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, inilah saya lebih cepat dari yang saya lakukan, Pastor. Oleh sebab itu, ya, apabila kita bisa berjiwa besar, menerima teguran-teguran dari Tuhan, kita bisa bersemangat
melaksanakan nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus, merobohkan tembok-tembok penghalang di sekeliling kita, dan mengizinkan Dia masuk dan bertahta di dalam diri kita, percayalah, kita bisa keluar sebagai pemenang dalam peperangan rohani ini. Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dia datang, Dia dihina, Dia dicaci maki, dicemooh, disiksa, disalibkan untuk menebus dosa kita. Dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, ya, untuk memberi kita harapan. Dan itu semua tergantung dari diri kita sendiri, ya, dari pola pikir kita, ya, bagaimana respon kita, reaksi kita terhadap teguran-teguran yang diberikan, terhadap nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau berjiwa bersama menerimanya? Bersemangat melaksanakannya? Apakah kita sendiri mau merobohkan tembok-tembok penghalang yang kita bangun sendiri di sekeliling kita? Ya. Kalau kita bisa dan kita mau melakukan itu semua, percayalah, upaya yang besar sudah disediakan Tuhan bagi kita. Ya. Karena dikatakan di ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Saya rasa untuk yang saat ini, itulah akhir dari khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, tadi pagi Bapak Ibu saya ngobrol dengan Pak Mulia. Pak Mulia udah siapin PowerPoint. Ya, katanya istrinya Bapak Ibu, cece saya, gak iso turu loh Pak Mulia. Ya kan, sampai turunnya petang jam gitu ya. Haleluya, saya bilang gak apa-apa, upamu besar di sorga. Dulu saya juga begitu gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau boleh saya informasi sedikit ya, pertama kali mimbar ya, pertama kali Pak Mulia khotbah adalah melalui GBI Keluarga Allah Blessing. Ya, dan saya berdoa melalui gereja GBI Keluarga Allah Blessing, banyak pembicara-pembicara, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala, sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Janji Tuhan atas saya tergenapi. Dan saya lebih daripada pemenang. Semua yang sudah menerima bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, saya udah minta PowerPoint dari Pak Mulia, lalu saya baca, lalu saya tambah-tambahkan. Dan saya cukup bangga dan juga terpukau dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Mulia. Rupanya banyak dari yang saya siapkan sudah diambil Pak Mulia. Jadi Bapak Ibu mau doa berkat sekarang atau bagaimana Bapak Ibu? Ya, nah hari-hari ini kita masih bahas mengenai revolusi mental Bapak Ibu. Hari-hari ini dunia sedang diserang dengan sebuah virus setelah pandemi, yaitu namanya mental illness Bapak Ibu. Nah, mental illness ini disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu baca, ini sumbernya adalah Kemkes, Kementerian Kesehatan. Dia bilang adalah gangguan mental atau jiwa, di mana kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Nah, saya heran Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu anak saya yang Ivon tiba-tiba datang ke saya gitu ya. Karena teman-temannya membahas mengenai mental illness, katanya gangguan mental. Dia berkata, Dad aku tolong cek no gangguan mental enggak? Kayaknya aku gangguan mental. Saya ini kaget Bapak Ibu. Jauh sampai lu anak pendeta kena gangguan mental Bapak Ibu. Ya, kenapa? Rupanya Bapak Ibu, mental illness ini memiliki banyak gejala. Yang pertama adalah moodnya, tahu mood ya, suasana hatinya itu naik turun berubah-ubah seenaknya dewi. Ya, dan paling kentara adalah
tiba-tiba nangis. Ada yang di sini tiba-tiba nangis? Ya, jadi Bapak Ibu lagi diam, tiba-tiba nangis Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lagi mandi, tiba-tiba nangis. Apa? Mengasihani diri sendiri. Kayaknya kok aku ki repot yo, aku itu wis melok Tuhan kok nggak bisa. Aduh katanya Tuhan, mujizatnya nyata, aku disembuhkan. Kok sampai saiki loro, ya kan? Berkat Tuhan lebih baik memberi daripada menerima. Lah utangku seake. Nah itu membentuk Bapak Ibu kehidupan sehingga sekarang tren namanya mental illness, gangguan mental. Saya berdoa jemaat GB Keluarga Allah Blessing tidak ada yang gangguan mental. Ya, nah lalu Bapak Ibu WHO, the World Health Organization berkata bahwa kesehatan mental sebagai kondisi, perhatikan Bapak Ibu ya, kesejahteraan individu. Sama-sama kesejahteraan individu. Yang menyadari potensinya sendiri dapat mengatasi tekanan kehidupan seperti burung Raja Wali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mulia, dapat bekerja secara produktif dan berbuah dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, mental kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Halo, setiap kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Yang percaya katakan amin. Firman-Nya diberikan kepada setiap kita semua. Baik Bapak Ibu percaya Tuhan, baik Bapak Ibu tidak percaya Tuhan. Firman-Nya untuk setiap kita semua. Yang setuju katakan amin. Tetapi respon kita terhadap firman Tuhan, itulah yang membentuk mental kita. Kalau kita berkata bagi Tuhan tidak ada mustahil, percayalah engkau melangkah dan engkau berkata bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau engkau berkata penyakitku sudah disembuhkan, engkau akan melangkah bahwa penyakitmu sudah disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau Bapak Ibu berkata, ya wis lah urip gak mangan gak mangan sing penting kumpul. Wis kumpul lo terus Bapak Ibu, gak usah mangan Bapak Ibu. Halo. Karena itu hari ini Bapak Ibu secara cepat ya saya membuat tema yaitu membangun kesehatan mental orang beriman. Kenapa saya katakan orang beriman? Karena untuk membangun mental itu caranya banyak. Tetapi kita berbeda dengan dunia ini. Yang setuju kata amin. Roma 12 ayat 2. Pak Mulia mangka nulis, aku nulis di gowo sampai Pak Mulia Bapak Ibu. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, apa ya Pak? Berubahlah oleh pembaharuan, apa pembaharuan budi? Mental. Halo, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, ada kalau Bapak Ibu search di internet bagaimana sih untuk membangun mental, ya. Nomor 1 Bapak Ibu akan melihat papan nomor 1. Disuruh healing. Tahu healing? Apa? Ngelencer, jalan-jalan main, ngelencer. Saya mau beritahu Bapak Ibu, apakah healing bisa menyembuhkan mental illness? Bisa, tapi ingat, terkadang kalau nggak ada duit, mentalmu tambah hancur Bapak Ibu. Kalau ada duit liburan Bapak Ibu. Betul atau betul? Ya kan? Utang mana Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu kita harus sadar bahwa mental kita tidak ditentukan oleh faktor luar. Mental kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam kita. Satu lagi Bapak Ibu. Ya, untuk supaya engkau menyembuhkan mental illness ya kan atau gangguan jiwa atau gangguan mental, kamu harus meditasi. Ya, kosongkan dirimu. Ya kan? Lalu apa? Bersatulah dengan alam. Matilah Bapak Ibu. Ya kan? Tapi orang Kristen meditasinya bukan mengosongkan diri. Meditasi orang Kristen adalah memenuhi kehidupan melalui kebenaran firman Tuhan. Kenapa kalau orang Kristen mengalami masalah berat justru dia mengucap syukur? Karena ia tahu Bapak Ibu dengan mengucap syukur dia sedang membentuk mentalitasnya menjadi mentalitas kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah yang pertama Bapak Ibu ya hampir sama yang Pak Mulia tadi yang kedua. Yang pertama kalau Bapak Ibu mau membangun mentalitas orang beriman yaitu menanggalkan mentalitas kehidupan lama. Ibrani 12 ayat 1. Mari sama-sama kita baca ya 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lebih keras lagi, 2, 3. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yuk kita hari ini pulang dari tempat ini, ambillah sebuah keputusan, menanggalkan semua beban dan dosa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memiliki mentalitas yang baru, mentalitas orang beriman, pastikan dasarnya adalah iman. Bapak Ibu nggak bisa membangun mentalitas orang beriman dengan hal-hal di dunia. Tetap dasarnya harus kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah yuk hari ini Bapak Ibu kita ubah. Karena mental itu udah terbangun dari kita kecil loh Bapak Ibu. Halo, ya saya kasih sederhana ilustrasi Bapak Ibu ya, ini sekuler. Ya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, belum warak bener sih Mas Ian. Tapi belum makan, halo, ya kan, yang lu pikun Mbak, ya orang kalau belum makan nasi, belum makan. Enggak kok Bapak Ibu nggak makan nasi tetap makan. Tetap bisa kenyang juga, betul ya? Ya, kalau zaman dahulu ini Bapak Ibu, zaman dahulu di sana, di sini nggak ada. Kalau ketilang jangan kasihkan STNK dan SIM, tapi kasih Loh kok ngerti? Loh itu sering ketilang. Itu mentalitas loh Bapak Ibu, betul atau betul ya? Ya, tapi hari ini ya Bapak Ibu kita tanggalkan itu semua. Ya, kita tanggalkan beban dan dosa. Yuk kita maju ke depan. Kita melihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Nah, beberapa yang diajarkan mungkin Bapak Ibu tahu, banyak doa, banyak berkat. Berarti kalau nggak berdoa, nggak ada berkat. Apakah Bapak Ibu yakin kok Tuhan begitu jahat? Berarti apakah kalau kita doa kita nyokok Tuhan supaya kita diberkati? Halo? Saya mau beritahu Bapak Ibu, kita berdoa bukan supaya kita diberkati. Kita berdoa karena kita sudah diberkati. Kita melayani bukan supaya kita menjadi pekerjaan kita berhasil. No, tapi kita melayani karena Dia terlebih dahulu melayani kita. Inilah mentalitas kerajaan sorga. Bukan apa yang dapat saya terima, tapi apa yang bisa saya berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Cepat ya Bapak Ibu ya. Sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita. Dan dosa yang terus melekat kepada kita. Hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya pastikan pasti ada beberapa. Mungkin engkau punya salah, mungkin engkau punya masa lalu yang mungkin tidak ada yang tahu. Hari ini ada kabar gembira, Dia datang ke dalam dunia untuk menebus Bapak Ibu dan saya. Engkau dibenarkan, engkau dikuduskan. Engkau mengaku dengan mulut, engkau dibenarkan. Engkau melangkahlah seperti engkau orang benar. Yang percaya kata amin. Jangan berkata, aduh, biyen aku pernah ngaploki bojoku. Aduh, biyen aku pernah nilep. Aduh, aku biyen pas pelayanan niku sadurunge pelayanan aku sih ngerokok. Aduh, pokoknya ada dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu, ya saya mau beritahu kabar gembira. Tuhan mengampuni engkau. Tuhan melupakan dosamu. Dan di saat engkau percaya Tuhan mengampuni dosamu, engkau akan melihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu ada sebuah cerita Bapak Ibu yang mengenai menanggalkan masa lalu. Pada suatu hari ada seorang pria gitu ya. Seorang pria sedang datang pergi ke sekolahan ya, dia melamar pekerjaan untuk menjadi guru SD. Filipi 4 ayat 13, betul? Oh Filipi 3:13. Ya, dibenarkan nama Pak Gembala. Ya. Oke, saya lanjutkan ceritanya Bapak Ibu ya. Seorang guru Bapak Ibu dia melamar ke sekolahan untuk menjadi guru SD. Nah, setelah dia menjadi guru SD dia senang. 1 tahun dia senang, 2 tahun dia senang. Lalu dia bilang, "Pak, udah Pak, Bapak udah kompeten, Bapak udah luar biasa. Yuk Pak kita promosikan untuk mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia bilang nggak mau, saya udah cinta dengan pelajaran kelas 1. Gitu ya. Saya mau ngajar aja kelas 1. Setelah 10 tahun Bapak Ibu, 20 tahun Bapak Ibu dipromosikan lagi. Pak ayo Pak mulai belajar di SMP. Enak kelas 1, imut-imut.
Ya kan, kayak Pak Mulia gitu mungkin ya. Ya. Nah Bapak Ibu, singkat ceritanya Bapak Ibu, murid SD kelas 1 yang diajari oleh guru ini sudah lulus perguruan tinggi, dia sudah punya usaha, dia sudah punya bisnis, tetapi guru ini tetap mengajar di kelas 1 SD. Apa yang membedakan? Satu hal, dia tidak mau berubah. Halo. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu, ya dikeluarkan Bapak Ibu sama sekolahan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tahu bahwa hari ini metode pembelajaran setiap tahun berganti. Betul ya? Saya ingat Bapak Ibu, dulu saya masuk sekolah Bapak Ibu. Kalau saya terlambat saya disuruh tulis. Saya tidak akan terlambat masuk kelas lagi. 100 kali. Ada yang pernah mengalami? Ya, ya. Hari ini kalau ada yang melakukan seperti itu, percayalah Bapak Ibu, enggak lama orang tuanya datang ke sekolahan Bapak Ibu. Betul ya? Dulu saya di Cibimbing kalau les gitu ya, saya terlambat 1 menit saya disuruh jongkok berdiri 10 kali. Ini Bapak Ibu. 1, 2 menit 20 kali. Sekarang Bapak Ibu disuruh jongkok berdiri, gegeran Bapak Ibu iso sampai ke polisi Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ada sesuatu yang berbeda. Nah setiap hari ada sesuatu yang berbeda loh Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tidak mau menanggalkan masa lalu, mana mungkin kita bisa maju ke masa depan. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh, tiba-tiba, wah jemaat GB Keluarga Allah Blessing ini diberkati Tuhan. Ya, saya bawa botol minum Bapak Ibu. Ya, saya akan lempar ke istri saya. Ya, yang tangkep. Ya, dan mohon maaf kalau meleset, tolong jangan suruh saya tidur di luar. Ya, I love you full gitu ya. Saya lempar Bapak Ibu, tangkap. Oke. Yuk, lagi, balik no. Ya, lagi. Sep, ya, saya lempar lagi boleh? Boleh, ya terserah aku sih ngomik kok Bapak Ibu. Saya lempar lagi, sep, wah, ya kan? Balik lagi, puji Tuhan. Nah sekarang saya akan melempar yang lebih jauh. Betul ya? Kepada siapa? Belakangnya? Koyudi, betul? Ya, yuk lempar. Lempar lagi. Ya, Koyudi siap ya? Koyud, yuk. Saya mau beritahu, saya tidak mungkin bisa sampai kepada Koyudi dengan cara yang sama. Halo, Mbok pikir aku nggak iso ngelempar ke Koyudi? Yo iso, ini kan ilustrasi Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa sih yang mau saya sampaikan? Terkadang Bapak Ibu kita udah terpola dengan mentalitas lama. Sehingga Bapak Ibu ya pokoknya begini, no. Saya mau beritahu, pertumbuhan rohani itu selalu progresif. Terus maju, terus naik. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang terakhir. Setelah Bapak Ibu agak lego titik, pemain musik maju ke depan. Gitu ya. Masih ada 40 slide Bapak Ibu. Jadi persiapkan diri Bapak Ibu. Loh ini untuk menjaga mentalitas Bapak Ibu. Yang kedua, enggak saya bercanda. Yang kedua yaitu menghidupi mental kerajaan Allah. Perhatikan Bapak Ibu ya, Ibrani 12 ayat 1b. Dan berlomba dengan, sama-sama katakan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua sampai yang ketiga. Marilah kita melakukan dengan next. Udah mat enggak di next. Ya kan? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua, yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kata kesempurnaan di sana diambil dari bahasa Yunani telios. Bukan perfect tetapi dewasa. Orang yang bertumbuh didasari oleh iman, percayalah dia akan menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa bukan karena umur, tetapi dewasa adalah sebuah keputusan. Yang setuju katakan amin. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Sama-sama kata noreken. Nah, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia, 2, 3, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sekno gampang, ini loh Bapak Ibu tak simpul. Next. Nah, inilah mental kerajaan Allah. Dia akan selalu berlomba dengan tekun dan semangat.
Ya, saya lupa, seingat saya itu Abraham Lincoln. Kalau saya salah, mohon dikoreksi Bapak Ibu. Pada saat itu Abraham Lincoln sedang ada di ruang kerjanya. Dia sedang memilih orang yang mau menjadi tim suksesnya dia. Ya, wah banyak Bapak Ibu yang mendaftar. Dia duduk di mejanya, dia pasang kaca satu arah, dia suruh semua orang untuk jalan. Sama-sama katakan jalan. Ya, semua mulai jalan satu persatu Bapak Ibu. Dan dari begitu banyak yang jalan Bapak Ibu, tiba-tiba banyak yang dieliminasi. Gak mau aku, ya wis ini gak apa-apa. Gak mau ini, gak apa-apa, gak mau. Sisa sedikit Bapak Ibu. Lalu apa Bapak Ibu? Dia disuruh untuk ngomong, memperkenalkan diri. Contoh Bapak Ibu ya. Nama saya Yosua Gunawan, saya dari gereja GBI Keluarga Allah Blessing. Cuman gitu aja Bapak Ibu. Yuk next. Nah, ada yang bilang, nama saya Yosua Gunawan, saya dari GBI Keluarga. Tapi ada satu lagi, nama saya Yosua Gunawan, saya dari GBI Keluarga Allah Blessing. Singkat ceritanya Bapak Ibu, tanpa menyerahkan yang namanya CV, dia memilih satu orang. Saya mau orang ini. Loh Pak, kok bisa? Gak diwawancara dulu, tak? Gak perlu. Dari cara dia berbicara dan cara dia berjalan, saya tahu dia tekun dan semangat. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu. Ya, saya suka kata-katanya Pak Gembala. Orang pintar akan kalah dengan orang tekun. Ya, sekali lagi ya, orang pintar, orang kumlot, jenius akan kalah dengan orang yang tekun. Orang yang tekun akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu baca Alkitab, yuk. Biarlah setiap apa yang kita lakukan tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu melayani, biarlah setiap kehidupan kita tertuju kepada Yesus. Bekerja ikut orang, udah puluhan tahun, lakukanlah dengan mata tertuju kepada Yesus. Kalau bosmu melihat engkau, wow, ada sesuatu yang berbeda. Engkau anak Allah. Ya, dan engkau menjadi terang di tengah kegelapan. Yang percaya katakan amin. Dipimpin oleh iman, kepada iman. Membawa kedewasaan. Ini Bapak Ibu tadi yang saya katakan, noreken kepada orang yang menghina. Bapak Ibu, saya mau beritahu, Bapak Ibu hari ini ke gereja pasti ada yang menghina. Lapo cuma nang gereja, ya kan? Enak turu gitu ya. Minggu ke gereja, lapo nang gereja, ya kan? Enak mangan. Oh gak popo, enak di gereja KAB, AC-nya adem, saiki lak panas. Engko lek udan Bapak Ibu, gak ono sing teko Bapak Ibu. Di sini gak ada, di sono Bapak Ibu. Halo. Bapak Ibu, ada orang-orang yang akan menjatuhkan kita, tapi ingat, mentalitas kita bukan daripada luar, tapi dari dalam diri kita. Ingatlah akan Kristus. Jangan menjadi lemah dan jangan menjadi putus asa. Orang anak-anak Tuhan tidak akan pernah putus asa. Dia tidak akan lemah. Karena dia akan selalu ada antusias, sukacita, dan just do it. Yes, yes, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ya minggu lalu saya melihat ini di TikTok. TikTok itu ada berkatnya loh Bapak Ibu, ya kan. Tapi juga banyak yang nggak benar juga. Tapi kalau ada berkat, kenapa nggak kita ambil? Betul ya? Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Saya melihat ini Joel Osteen berbicara dan mendeklarasikan bersama-sama. Dan saya mau juga melakukan untuk GBI Keluarga Allah Blessing. Yang setuju katakan amin. Ya, dalam kehitungan ketiga, sama-sama kita katakan aku diberkati, sejahtera, sudah ditebus, diampuni. Amin. Ya, karena Bapak Ibu di saat kita mendeklarasikan Bapak Ibu, ya di saat suara kita keluar, telinga kita mendengar, ya ada cobaan yang datang, nggak bisa Bapak Ibu, sangat susah. Kenapa? Karena engkau sudah mendeklarasikan bahwa engkau adalah pribadi yang diberkati. Yang percaya katakan amin. Yuk dengan hitungan ketiga, 2, 3. Aku diberkati, sejahtera, sudah ditebus, diampuni, diberi kesehatan, utuh, berbakat kreatif, dimampukan, aman, disiplin, fokus, dipersiapkan, punya kualifikasi, termotivasi, bernilai, dibebaskan, dipilih, diperlengkapi, diberi kuasa, diurapi, diterima, diakui, bukan rata-rata, tidak biasa-biasa saja. Aku adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Aku akan menjadi apapun yang Tuhan inginkan dari sejak aku dilahirkan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.